Setelah kemarin Michael nge-review laptop Advan yang harganya 7 jutaan, kali ini kita mau ngebahas adiknya yang harganya cuma 5 jutaan. Secara line up, entah kenapa di Advan ini namanya itu kayak agak ketuker ya. Mana yang Work Plus, mana juga yang Work Pro. Kalau biasanya nama Pro kita kenal sebagai lini laptop yang lebih advance, yang lebih kenceng, Advan malah menaruh seri Pro-nya itu di entry level. Tapi overall, buat sebuah laptop entry level, sebenarnya Advan Work Pro ini keren loh. Bodi luarnya itu terbuat dari metal semua, namun bagian dalamnya ya memang masih pakai plastik. Setahu kita, brand yang berani buat pakai bahan metal di harga segini itu hanya Infinix aja. Sementara HP atau Asus itu masih pakai bahan yang full plastik. Walaupun bahan luarnya ini terkesan premium, namun logonya entah kenapa kurang masuk aja dengan selera kami. Memang ini hanyalah preferensi, tapi pasti bukan cuma kita yang ngeh kalau logo Advan ini agak norak. Build quality hinge-nya di sini biasa aja, tapi layarnya bisa diturunkan sampai 165 derajat. Monitornya pun punya resolusi Full HD, tapi dengan color gamut yang so-so. Seenggaknya di harga segini udah punya Full HD aja, udah bagus lah. Kalau misalnya memang mau yang 100% sRGB, ada juga Infinix Inbook X2, tapi kalau mau harga yang sama, mesti downgrade ke i3 11 Gen. Kalau mau yang i5-nya ya mesti nambah sekitar 1,8 juta. Layout keyboardnya Advan bisa dibilang lumayan oke lah dengan tombol yang kotak-kotak dan font standar. Spacing antara key-nya juga lumayan luas, key travelnya juga empuk banget, walaupun sayangnya belum ada backlit di sini. Di keyboard ini juga nggak ada dedicated button buat page up, page down, home, dan end, jadi kalau mau dipakai buat anak IT, kayaknya agak susah deh. Touchpadnya sebenarnya bagus, berukuran besar, walaupun sayangnya bahannya itu nggak licin. Dan bagian tengahnya itu kalau diklik jadinya double klik antara kiri dan kanan, dan suaranya itu nggak enak banget. Buat konektivitas, Advan Work Pro ini portnya masih bisa dibilang lumayan lengkap. Di sebelah kanan ada audio combo jack, 2 USB-A yang sayangnya satu masih 2.0, walaupun satunya lagi udah 3.2 Gen 1. Sementara di sebelah kiri ada 2 USB Type-C yang sama-sama bisa charging, satu lagi USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan ada juga full HDMI port. Di sini memang sayangnya masih ada USB 2.0, tapi gue masih bisa maklumi karena USB 3.2 Gen 1 yang lain itu masih ada 2. Dan juga buat charging kita masih dikasih USB Type-C di 2 port yang berbeda. Sayangnya USB-C yang satu ini hanya bisa buat charging aja dan nggak bisa buat dipakai data. Lucu ya, kalau Infinix satu USB-C-nya hanya bisa data, yang ini cuma bisa charging. Laptop ini sebenarnya menggunakan prosesor yang cukup jadul, namun kalau menurut kita ya Core i5 Ice Lake performanya masih oke-oke aja di harga 5 jutaan karena ditandinginnya itu sama Pentium atau Ryzen 3 dengan Zen 2 zaman sekarang. RAM-nya juga standar, hanya 8GB single channel, tapi untungnya di sini SODIMM, jadi kita sangat rekomen buat upgrade satu keping lagi buat menjadi 16GB dual channel. SSD-nya juga standar banget, cuma 256GB PCIe Gen 3 X4 aja. Saran kita sih mending langsung upgrade ke 512 atau ke 1TB sekalian karena harganya murah. Walaupun menurut kita laptop ini harus di-upgrade lagi setelah kita dapat, tapi nice to know aja kalau ngebuka laptopnya itu gampang dan part-part di dalam juga banyak slotnya buat upgrade. Oke, masuk ke performa. Kalau kita mengacu di data Cinebench R15, ternyata performanya ini masih kalah dengan Ryzen 3 7000 series berarsitektur Zen 2 zaman sekarang dan Core i3 Alder Lake yang ada di Lenovo V14. Walaupun untungnya masih lebih baik dibandingkan Core i3-nya Infinix Inbook dan Pentium Gold VivoBook. Meskipun entah mengapa di Cinebench R23 semuanya langsung berbalik, menjadikan Core i5 Ice Lake ini jadi paling bawah. Konsistensinya sih lumayan, kita nggak nyangka kalau ternyata performa CPU dari laptop ini lumayan stabil walaupun hanya dengan satu fan dan satu heat pipe.
Yang lucunya adalah kita sempat ngetes laptop ini dengan 8GB single channel RAM dan dual channel 16GB. Tapi entah kenapa skor Cinebench malah turun drastis setelah kita upgrade. Walaupun di benchmark lain semua skornya itu malah naik, termasuk juga skor CPU-nya. Kalau dibawa gaming ya di Dota 2 fastest setting kita bahkan lihat perbedaan antara 8GB dan 16GB itu lumayan jauh. Hasil yang sama juga kita temuin di Evil Genius 2 dan Genshin Impact, di mana 16GB RAM lebih make sense buat dipakai gaming. Kalau buat software produktivitas, kayaknya laptop ini lebih cocok stay di Microsoft Office aja deh. Karena kalau dipaksa video editing kayak Adobe Premiere Pro ataupun Blender, dia udah ngap-ngapan. Ya video editing masih bisa, tapi usahakan softwarenya yang ringan-ringan aja seperti CapCut. Selain dari performa yang lumayan, suhunya juga nggak terlalu panas, walaupun hanya memakai satu fan dan satu heat pipe, tapi suhu CPU-nya itu hanya mentok di 83 derajat dan stabil itu antara 78 sampai 80 derajat Celcius. Dan kalau buat suhu surface-nya itu paling panas ya, hanya di 40 derajat Celcius saja. Jadi penggunaan ringan pastinya udah adem-adem aja lah. Enaknya pakai laptop kayak gini adalah kalau dibawa ke cafe, build quality metalnya itu kerasa laptop mahal. Nggak kalah gitu sama laptop 8 jutaan ke atas. Walaupun sayangnya dari logo malah jadi menurunkan nilai prestige. Keyboardnya juga empuk buat dipakai ngetik, walaupun sayangnya nggak ada backlit. Dan yang paling sangat disayangkan itu adalah nggak adanya indikator caps lock, mau itu di keyboard ataupun di layar. Jadi kita harus nebak-nebak apakah ini on atau off. Speakernya sayangnya di sini nggak terlalu bagus meskipun di standarnya 5 jutaan, dan itu pun bakal distorsi kalau udah di atas 70% volume. Battery life-nya tapi lumayan, kita bisa dapat 8 jam kalau hanya menggunakan ringan saja. Sayangnya laptop ini karena masih generasi ke-10, jadi cuma support sama Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1 aja. Meskipun memang ini cocok buat kaum kere-hore. Berat dari chargernya sendiri hanya sekitar 213 gram aja, walaupun sayangnya berbeda dengan WorkPlus, chargernya ini tidak modular. Catatan aja buat kalian yang juga nyari Office yang udah include di dalam laptop di harga segini, kita baru nemuin Asus VivoBook yang udah include Office Home and Student 2021, sementara yang lain belum ada yang nyediain Office. Nah, kualitas gambar dari webcamnya sih sebenarnya lumayan bagus. Dia udah 720p, namun entah kenapa di kamera ini dia warnanya itu nggak terlalu keluar, kayak berapa ada yang washed out. Padahal di belakang gue ini warnanya itu cukup keluar. Dan kalau soal mikrofonnya sih dia nggak bisa ngeredam suara pas lagi berisik ya. Tapi ya masih oke lah kalau mau dipakai buat meeting sesaat. Walaupun punya harga yang lebih murah daripada Advan Work Plus, bukan berarti Advan Work Pro ini lebih worth it buat dibeli. Karena kalau Work Plus itu menangnya di spek to performance, ya spesifikasi dari Advan Work Pro ini kurang lebih biasa aja dibanding sama saingan-saingannya yang lain. Kalau kita ngomongin soal performa aslinya, kita jujur aja lah, Core i5 10th Gen ini kurang lebih sama performanya sama Core i3 12th Gen dari Lenovo pula, yang harganya juga di 5 jutaan. Dan kalau misalnya kita ngomongin secara fitur-fitur lain seperti layar misalnya, dia masih kalah sama Infinix Inbook X2 yang udah memberi layar 100% sRGB di harga yang sama, walaupun speknya jadi turun ke Core i3 11th Gen. Kalau misalnya mau yang Core i5 11th Gen-nya Infinix, ya nambah sekitar 1,8 juta lagi sih. Tapi jadi tanggung ke Advan Work Plus ya. Nah, kalau kita ngomongin secara globalnya aja, yang gua suka dari laptop ini sebenarnya ada 3 doang. Yang pertama pastinya USB-C charging. Dia udah bisa USB-C charging dan ada 2 USB-C juga. Walaupun yang satu cuma power doang ya, tapi kita udah bisa charging pakai adapter eksternal. Dan yang gue paling suka adalah USB-C 11 ini. Dia bisa PD dan DP. Jadi kalau misalnya connect dengan layar-layar mahal, itu udah bisa nampilin gambar sekaligus sama charging. Yang kedua itu adalah build quality-nya. Ini semua metal. Jadi beda sama laptop yang kelasannya dia itu biasanya masih pakai plastik. Dan yang ketiga itu adalah upgradabilitas RAM-nya. Dimana laptop lain itu kebanyakan LPDDR. Jadinya dia cuma bisa 8 GB tahan di situ doang, sementara yang ini SODIMM 8 GB satu doang tapi bisa di-upgrade sampai 16 GB. Jadi ya kita masih bisa upgrade lagi lah, atau kita tuning lagi laptop ini. Itu aja yang gue sukanya. Tapi kalau misalnya gue sendiri,
kalau gue mau milih laptop karena gue udah kebiasaan sama monitor sRGB tinggi, mungkin gue akan ambil Infinix Inbook X2 karena gue ngeliat kayaknya itu lebih worth it daripada laptop ini. Jadi itu aja sih sebenarnya yang paling gue bisa sampein. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.